why? Kenapa harus dipajang, dipamerkan di museum tersebut? Itu kan temanya adalah Museum Indonesia, Museum Wayang Indonesia. Jadi dia memamerkan wayang-wayang tokoh-tokoh dunia perwayangan atau superhero zaman dulu yang asalnya dari Indonesia. Kenapa ini dipajang? Kenapa dipamerkan? Akhirnya kan menimbulkan satu persoalan. Ini kenapa ada Upin Ipin di sini? Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam Lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys. Jikalau kalian mengikuti video saya sebelumnya, saya sempat mengulas ada satu rakyat Indonesia yang mengklaim Upin Ipin berasal daripada Indonesia. Dan tularlah video tersebut di jagat media sosial, guys, ya. Dan ternyata beberapa hari kemudian, ya, beberapa hari lalu, guys, ya, lebih tepatnya, akhirnya abang-abang yang sempat menceritakan kronologis macam mana Upin Ipin yang asalnya dari Indonesia dibeli lisensinya oleh Malaysia. Nah, akhirnya abang ini klarifikasi, guys. Aduh. Dan ini juga aku baru tahu semalam, guys, ya. Sebenarnya klarifikasinya sudah sekitar 2 hari yang lalu, guys. Kita akan coba untuk nonton, geng, ya, seperti apa ya klarifikasinya. Dan aduh, ini ada-ada aja nih, guys, ya. Akhirnya sudah klarifikasi, guys, ya. Jadi sudah settle, sudah tidak ada masalah lagi. Tapi kita akan coba untuk nonton bersama-sama, ya, seperti apa klarifikasinya dan sebenarnya apa motif abang ini, ya. Kenapa dia harus berkata Upin Ipin asalnya dari Indonesia dan dibeli lisensinya oleh Malaysia. Why bang? Oke lah, geng, kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya, guys, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, guys, ya. Dan seperti biasanya saya letakkan link shopping ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Bisa-bisanya orang ini ngibul Upin Ipin dari Indonesia. Jadi cowok namanya Frans Sanjaya. Nah, dia itu konten kreator mainan yang mirip-mirip sama Medi Ranaldi. Jadi ceritanya si Frans ini ketemu sama bapak-bapak random yang ngibul kalau Upin Ipin itu dari Indonesia. Dan bilang kalau yang buat itu orang Jakarta sama Bandung. Bahkan nama sebelumnya bukan Upin Ipin, tapi si Arifin. Tapi gara-gara gak ada yang minat, akhirnya lisensinya dibeli sama orang Malaysia. Lisensinya nah, ini dibeli. Serius, Mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Ceritanya gini, 2008 teman-teman dari Jakarta dan Bandung itu membuat sebuah animasi yang Upin Ipin ini. Awalnya bukan Upin Ipin, si Arifin. Tapi orangnya sama begini. 2 orang itu tadi, 1 orang 1. Oh. Tapi karena nanti permintaan dari tawarkan ke TV-TV ternyata nggak mau. nggak ada yang mau. Nah, setelah di sana dibeli sama si Malaysia. Kok agak lain ya, masih agak lain ya. Sayang banget, berarti sekarang lisensinya dipegang sama Malaysia dong. Dan langsunglah netizen Malaysia pada marah. Gara-gara kalau cek di Google aja udah bener kalau Upin Ipin itu dari Malaysia. Dan akhirnya si Frans sama pihak gubuk wayang ini klarifikasi kalau itu semua cuma salah paham. Aduh, ya. Bulan ini nampak-nampaknya ada yang viral, guys, ya. Pagi sore viral, klaim Upin Ipin juga viral nih bulan ini, guys. Oke. Aduh, tapi ramai sekali, guys, netizen dari Indonesia itu juga ya sebenarnya malu, guys, ya, dengan adanya kejadian ini, geng, ya. Karena sebagian besar dah tahu dan mengerti, guys, ya, asal usul daripada Upin Ipin. Coba kalau kita ketik dekat Google, ya, atau ChatGPT, dari manakah asal Upin Ipin? Ya dari Malaysia, guys. Itu dia, ya. Oke, kita akan coba untuk melihat, ya, seperti apa sebenarnya video klarifikasinya. And then ya ini dia. Oke. Dan saya Frans Sanjaya bersama dengan Mas Sadan. Dari Museum Gubuk Wayang. Sadam, ya. Naik kereta, Mas, ya? naik kereta Mojokerto Kereta langsung api. ke Bandung 10 jam. Ya, kami mau meminta maaf yang sebesar-besarnya buat
warga Malaysia maupun warga Indonesia atas kesalahpahaman yang mungkin kami timbulkan di video sebelumnya. Ya, jadi ceritanya teman-teman ya, beberapa waktu lalu aku berkunjung ke Museum Gubuk Wayang untuk mengenal lebih dalam budaya-budaya yang ada. Pas waktu itu yang tour guide-nya adalah Mas Sadan. Ini tour guide-nya Dan guys. kita dari bawah tuh Mas, dari gamelan, dari keris, naik ke atas. Pas aku ngeliat ada sebuah wayang Upin Ipin. Aku spontan nanya, Mas, Upin Ipin Malaysia, kok bisa ada di sini? Nah, kemudian Mas Sadan menjelaskan, ya kan? Menjelaskan bahwa mungkin ya Upin Ipin itu ada asal usulnya dari Indonesia gitu kan. Dan kami tidak mengklaim bahwa Upin Ipin itu punya Indonesia Mas, ya kan? Kita tahu lah, semua dunia tahu bahwa Upin Ipin sekarang license-nya, copyright-nya dipegang sama Malaysia, gitu kan? Tapi apapun itu, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya buat kegaduhan yang terjadi, viral Mas. Sampai Ya. di Betul, sosmed apapun juga keluar. dan aku diserang Mas. Sama, kita juga sama untuk dapat komennya yang komen yang Betul. sebenarnya komennya membangun, sangat membangun karena dari kekurangan informasi yang ada, kami pun juga semakin berbenah dan dari komentar-komentar yang ada dapat kami pilah dan kami pilih, kami telaah kembali sehingga dalam penyampaian nanti kami pun juga bisa lebih berbobot penyampaiannya dan lebih valid. Tapi tetap sekali lagi data-data yang masuk harus kami pilah dan pilih. Jadi dari Gubuk Wayang kami juga mewakili, dan dari Gubuk Wayang mewakili seluruh manajemen dan juga direksi, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari diksi-diksi yang saya sampaikan waktu menjawab pertanyaan dari Ko Frans dan dari yang ada di situ sampai menimbulkan berbagai macam sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang menjadikan gaduh di media sosial, baik itu warga Indonesia sendiri maupun warga Malaysia. Sekali lagi, dari diksi-diksi yang kurang pas, saya pribadi dan juga Museum Gubuk Wayang mohon maaf. Ya teman-teman, Oke. itu aja, mohon dimaafkan. Ya, mari kita berdamai kembali, bergandengan tangan kembali, Indonesia, Malaysia, satu rumpun. Kita bertetangga, satu rumpun. nggak ada maksud dari kami Bener. untuk mengklaim apapun, untuk merendahkan siapapun, kami nggak ada maksud. Mohon maaf untuk setiap salah-salah kata yang terlontar dari mulut kami. Ya itu, geng. Kalau menurut kalian gimana nih, geng? Kalau saya lihat harusnya minta maaf karena salah klaim. Bukannya minta maaf salah paham ya. Harusnya begitu sih harusnya. Tapi itulah, semua terpulang dengan kalian guys ya. Apapun itu ya, tour guide ini sudah minta maaf. Dan Frans Sanjaya sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang mata saya guys, dari YouTuber ini, Frans Sanjaya ini sebenarnya dia tidak terlalu salah-salah amat guys, karena dia bertanya kan, konteksnya di situ dia bertanya, ini kan museum sejarah wayang perwayangan Indonesia, ya kan, jadi wayang-wayang yang zaman dulu pernah tampil ya, itu dipamerkan di situ, superhero Indonesia zaman-zaman dahulu itu ditampilkan di museum tersebut. Yang membuat Frans Sanjaya ini bertanya, ini kenapa ada Upin Ipin? Upin Ipin kan asal dari Malaysia nih. Abang tour guide inilah yang menjawab. Seperti yang terjadi viral beberapa hari yang lalu guys ya. Itu. Dan dia terkejut, biar betul Upin Ipin asalnya dari Indonesia, lalu dibeli lisensinya oleh Malaysia. Dari situlah akhirnya viral guys ya. Jadi yang salah ini sebenarnya ya abang yang ini, tour guide ini guys ya. Tapi kalau saya lihat dari permintaan, oke lah, dia udah minta maaf, tapi konteksnya itu tadi guys, minta maafnya bukan karena salah, karena sudah kami klaim atau apa, minta maafnya karena salah paham. Gitu sih. Kalau ya menurut kalian gimana guys ya? Ini mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Aduh, Arifin harusnya minta maaf juga. Arifin ini mana Arifin ini? Aduh, ya. Oke, ini ada lagi nih. YouTuber dan pekerja museum minta maaf. Tiada niat klaim Upin Ipin berasal dari Indonesia. Lagian situ kan dulu pernah viral klaim seperti ini. Dan ujung-ujungnya Upin Ipin berasal dari Malaysia. Sekarang malah diklaim lagi.
Entah ini benar atau trik marketing. Oke. Tapi saya rasa marketing pun tidak perlu. Orang Upin Ipin sangat diminati di Indonesia. Buat apa marketing? Tiap hari itu tayang di TV. Sepertinya ini terjadi karena kita saudara. Biasalah, kalau sama saudara, milikmu berarti milikku. Jadi pantaslah orang Indo klaim produk Malai. Begitupun sebaliknya, orang Malai klaim produk Indo. Tak perlu berantem lama-lama. Selesaikan secara kekeluargaan saja. Jangan sampai saling menghina. Betul atau tidak? Ya itulah, karena mungkin berangkat dari budaya yang sama. Ini kalau kita bicara budaya ya, bukan Upin Ipin. Berangkat dari budaya dan akar yang sama, ya kan. Di Malaysia ada batik, di Indonesia juga ada batik. Di Malaysia ada keris, di Indonesia pun juga ada keris, guys ya. Yang menjadi persoalan itu adalah sebenarnya museum ini, guys, ya kan. Museum itu kan dia menyimpan berbagai boneka-boneka, tokoh-tokoh wayang-wayang ya, atau superhero zaman dulu Indonesia, guys. Yang jadi soalan ini kenapa Upin Ipin diletakkan di sini juga? Pakai sarung pula. Itu, guys. Harusnya tak payah dipamerkan ya. Karena kan udah jelas temanya di situ adalah museum wayang Indonesia. Harusnya tak payah untuk memamerkan atau memajang karakter Upin Ipin. Ada Jadjrit, ada Meme, ada Susanti di sini kan. Jadi kan akhirnya seolah-olah orang yang berkunjung datang ke museum tersebut akhirnya berpikir, ini kenapa Upin Ipin ada di sini? Bukannya Upin Ipin dari Malaysia ya? Kan begitu, guys ya. Itu. Jadi mungkin untuk pihak museum harusnya ini tidak dipajang, guys ya, tidak untuk dipamerkan begitu ya. So ya, kalau menurut kalian ya macam mana, geng? Boleh-boleh komen lah di ruang komentar, guys ya. Dan ya banyak sekali berita-berita yang sudah tersebar ya. Dan juga ini Sinar Harian Online juga sudah memposting bahwasanya YouTuber dan sekaligus pekerja museum ini udah tampil, mereka memohon maaf, guys ya. Nah itu akhirnya settle sudah ya. Harap-harap nanti kedepannya jangan ada lagi nih ya komen-komen atau mungkin case-case yang sama seperti ini. Karena kalau silap sebelumnya juga ada satu case juga, guys ya, yang hampir sama. Jadi ditemukannya kuburan ya, kuburan kecil, kuburan kembar namanya Upin dan Ipin. Kalau kalian masih ingat ini ya, kuburan Upin dan Ipin. Wah, tular nih, guys ya. Waktu itu kalau tak silap video itu tular viral dekat TikTok ya, kalau tak silap ya, seingat saya. Pernah kan ada dua kuburan yang ada nama Upin dan Ipin. Wah, akhirnya timbul spekulasi liar. Jangan-jangan Upin dan Ipin asalnya dari Indonesia, dan itu tidak. Setelah diklarifikasi ternyata itu dua kuburan kucing namanya Upin dan Ipin. Kalau kalian masih ingat ya. Aduh, ya. So, guys, ya gimana menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar, guys ya. Dan ya harap-harap kejadian seperti ini tidak muncul lagi, guys ya. Nah, ini nih yang aku tak habis pikir, guys. Harusnya tak payah dipasang lah, guys ya kan. Betul tak? Orang udah nampak nih Upin, Ipin. Why? Kenapa harus dipajang, dipamerkan di museum tersebut? Itu kan temanya adalah museum Indonesia, museum wayang Indonesia. Jadi dia memamerkan wayang-wayang, tokoh-tokoh dunia perwayangan atau superhero zaman dulu yang asalnya dari Indonesia. Kenapa ini dipajang? Kenapa dipamerkan? Akhirnya kan menimbulkan satu persoalan. Ini kenapa ada Upin Ipin di sini? Nah, kan gitu, guys. Ya kan? So, kalau menurut kalian ya gimana, guys? Boleh komen di ruang komentar lah, guys ya. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, guys ya. Thank you sudah nonton ya, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you. Bye bye. Aduh.